Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jendela Mistis dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Taufik. Tentunya masih di channel Jendela Mistis. Dan bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada episode kali ini, saya akan membawakan cerita mistis yang berjudul Bau Terasi pada Malam Hari. Seperti apa ceritanya dan apa yang terjadi jika malam hari kita tercium bau terasi yang sangat busuk. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe mulai dari sekarang agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video yang baru. Dan tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke ceritanya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2012. Pada saat itu, lembaga bimbingan belajar tempatku bekerja masih menempati bangunan lama yang masih satu area dengan bangunan yang baru saat itu. Letak bangunan lama dan bangunan baru hanya berjarak sekitar 10-15 meter. Lembaga bimbingan belajar ini terletak di Bintaro dan tidak jauh dari pusat perbelanjaan yang terkenal di Bintaro. Sebelumnya perkenalkan, namaku Dadang. Aku asli orang Sunda. Aku bekerja di tempat ini sudah bertahun-tahun. Dan pada tahun 2012, aku bekerja bersama satu orang kawanku yang bernama Cecep sebagai office boy di lembaga bimbingan belajar tersebut. Karena letak rumahku dan rumah Cecep yang berada di Bogor, maka kami selalu tidur di lembaga bimbingan belajar itu pada malam hari. Memang kami jarang pulang ke rumah. Jika kami pulang, mungkin hanya hari Minggu di saat hari libur. Dan itu pun kami jarang pulang. Sore itu, tepatnya di hari Sabtu, kami telah membersihkan seluruh ruangan di bangunan berlantai 3 ini. Semua kelas sudah kami bersihkan, dan semua sampah sudah kami buang. Jam menunjukkan pukul 3 sore ketika Cecep berkata bahwa dia akan pulang ke Bogor. Saat itu dia mengajakku untuk pulang bareng, tetapi aku menolaknya. Aku sedang tidak ingin pulang ke rumah saat itu. Aku ingin tetap di sini. Alasan utamaku karena di sini terdapat wifi dan aku bisa berinternet dengan lancar. Melihat diriku yang enggan untuk diajak pulang, Cecep pun langsung mengemas pakaiannya dari lemari baju yang terletak di dapur bagian belakang gedung. Dia masukkan pakaiannya ke dalam tas dan dia mengenakan jaket. Jam menunjukkan sekitar pukul 3:30 sore ketika Cecep membuka pintu ruko dan berpamitan pulang ke Bogor. Dia langsung mengambil motor dan tancap gas ke Bogor. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Aku mengambil laptop yang baru saja aku beli. Aku langsung membuka situs yang sedang populer pada tahun 2012. Apalagi kalau bukan Facebook. Aku berselancar di situs tersebut dengan asiknya. Setelah beberapa lama, aku menengok lagi ke arah jam. Jam sudah hampir pukul 6. Azan maghrib pun mulai berkumandang. Aku menghentikan kegiatanku untuk menunaikan kewajibanku, yaitu sholat maghrib. Tak membutuhkan waktu lama bagiku untuk menunaikan ibadah. Kurang dari 10 menit aku sudah kembali duduk di meja dan menghadap ke arah laptop. Malam mulai datang.
Langit di luar berubah dari warna biru tua menjadi warna hitam. Aku memutuskan untuk menutup pintu ruko. Aku menarik pintu pertama, yang terasa agak berat. Bunyi yang dihasilkan gesekan pintu yang terbuat dari bahan besi ringan tersebut dengan lantai sedikit membuat telingaku jadi sakit. Setelah pintu pertama tertutup, aku pun menutup pintu kedua, yang bentuknya lebih kecil dari pintu pertama, dan aku segera menguncinya. Krrrr. Bunyi itu menandakan pintu telah terkunci, dan aku biarkan kunci itu tergantung di pintu. Tiba-tiba terdengar sebuah suara dari laptopku. Aku bergegas menghampiri laptopku, dan benar saja, satu notifikasi muncul dari Facebookku. Aku pun kembali disibukkan dengan internet. Aku sedang asik main Facebook ketika saat itu tiba-tiba aku mencium sesuatu mirip seperti terasi busuk yang menyengat masuk ke dalam lubang hidungku. Aku berhenti sejenak dari kesibukanku sambil berpikir, jika aku lupa membuang sampah. Aku pun beranjak dari tempat dudukku dan memeriksa bagian belakang, tepatnya di ruangan dapur. Namun aku tidak menemukan sampah yang belum terbuang. Aku pun kembali duduk dengan perasaan sedikit bingung. Setelah beberapa saat, bau terasi itu tidak juga hilang. Malahan baunya semakin menusuk. Perasaanku saat itu sudah tidak enak. Aku memutuskan untuk melupakannya dan kembali bermain Facebook. Kurang dari 10 menit, tiba-tiba tengkukku terasa berat, seperti ada yang menindihnya. Kepalaku juga terasa pusing. Aku yang masih dalam posisi mata melihat laptop, tiba-tiba saja menangkap bayangan di kursi, yang biasanya dipakai oleh siswa untuk berdiskusi dengan pengajar bimbingan belajar. Kursi tersebut adalah kursi sofa yang terletak sejajar dengan pandangan mataku, yaitu di sebelah rak buku. Aku melihat samar-samar sosok seseorang yang sedang duduk di sofa tersebut. Tak jelas seperti apa, karena tiba-tiba saja aku tak berani melihat ke arah sofa itu. Perasaan takut tiba-tiba saja muncul, dan perasaan itu cukup membuatku untuk tetap menatap layar laptop. Aku melirik bagian bawah layar laptop. Waktu menunjukkan hampir pukul 10 malam. Aku tetap menatap layar laptop, dan bayangan itu tetap ada, dan tetap duduk diam di sofa yang tadi. Hampir 10 menit aku duduk. Aku tidak tahan untuk tetap diam, duduk, dan menatap layar. Aku pun memberanikan diri untuk melihat ke arah sofa tadi. Aku beristighfar, dan kemudian aku melihat ke arah sofa. Detak jantungku bertambah cepat, dan keringat dingin langsung turun deras. Apa yang kulihat benar-benar sangat menakutkan. Di ujung ruangan, aku melihat sesosok wanita yang duduk menunduk, dengan rambut terurai ke depan. Baju wanita tersebut terlihat kumuh berwarna coklat, dan dia duduk diam, tak bergerak sama sekali. Aku langsung menunduk setelah aku mengetahui sosok apa yang duduk di sofa tersebut. Pikiranku kacau balau. Aku tak tahu mau berbuat apa. Setelah diam beberapa saat, aku pun memutuskan untuk pulang. Berarti aku harus mengambil jaket dan baju-bajuku di ruangan belakang. Dan untuk pergi ke ruangan itu, aku harus melewati sofa tersebut.
Aku berdiri dengan kaki yang bergetar dengan hebat, dengan memberanikan diri dan terus beristighfar. Aku berjalan melewati sofa itu. Semakin mendekati sofa tersebut, bau terasi busuk semakin tajam. Aku melewati depan sofa itu. Aku sudah siap apabila sosok itu tiba-tiba saja bergerak dan menyerangku. Tapi saat aku melewatinya, sosok perempuan itu tetap saja diam. Aku pun langsung berjalan secepat mungkin ke arah ruangan belakang untuk mengambil baju. Selesai memasukkan baju, aku memakai jaket dan celana jin dan langsung ke ruangan depan. Dan ketika aku sampai di ruangan depan, aku melihat sosok tersebut masih saja diam tertunduk dengan posisi yang tidak berubah sedikit pun. Aku pelan-pelan berjalan menuju meja di mana laptopku tadi kutaruh. Aku menutup laptop tersebut tanpa mematikannya dan langsung memasukkannya ke dalam tas. Aku langsung membuka kunci pintu. Terasa sangat susah karena aku membukanya dengan tangan yang bergetar hebat. Setelah berhasil terbuka, aku langsung membuka pintu selanjutnya dan tidak lupa mengunci pintu itu. Sesaat sebelum pintu pertama aku tutup, aku sempat melirik ke arah sofa untuk memastikan apakah sosok itu masih ada. Dan saat aku melirik, ternyata sosok itu masih ada dan masih dalam keadaan terdiam, dengan kepala tertunduk ke bawah. Karena tak ingin berlama-lama, aku langsung mengunci pintu ruko dan tancap gas ke rumahku di daerah Bogor. Aku tidak pernah menceritakan apa yang terjadi malam itu sampai tempat bimbingan belajar tersebut pindah ke bangunan baru. Itulah sedikit pengalaman yang pernah saya alami. Saya tidak berniat untuk menakut-nakuti kalian, tetapi di sini hanya aku ingin membagikan pengalamanku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.